Oke, selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas majua-jua ya bujua-jua ahoy. Jadi mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, tidak ada yang sakit, apalagi sakit corona. Amin ya. Kita lanjut materi kita pada pertemuan ke-12 ya. Materinya sudah saya kirim di Google Class, mudah-mudahan sudah dipelajari ya. Jadi saya share langsung ya. Kita mempelajari pada pertemuan 12 ini sebenarnya tidak banyak lagi pertemuan kita hanya membahas berkaitan dengan teknik presentasi ya. Jadi udah masuk kita ke teknik presentasi. Sebelumnya kita sudah selesai masuk di materi yang berhubungan dengan penulisan ilmiah. Jadi kali ini kita masuk ke dalam teknik presentasi. Jadi mungkin Anda sudah pernah melakukan presentasi sebelumnya ya. Sudah pernah. Nita, saudari Nita, ya. Udah pernah kamu presentasi? Sudah, Pak. Ya, kalau presentasi apa yang kamu lakukan? Memaparkan materi yang saya bahas, Pak. Memaparkan materi yang saya bahas. Apa saja yang kamu siapkan, yang kamu lengkapi? Yang perlu saya lengkapi seperti materinya, Pak. Apa yang akan saya jelaskan kepada teman-teman. Terus apa lagi? Lagi ya, saya materi. Materi? Dari yang saya jelaskan, Pak. Oke. Kalau menurut mana tadi udah hilang dia, Pak. Ade Suyono, dengar suara saya, Ade? Ya, Pak. Oke, kalau presentasi apa yang kamu siapkan? Kayak mana, Pak? Kalau misalnya presentasi, udah pernah kamu presentasi kan? Presentasi? Iya. Udah, Pak. Oke, apa aja yang kamu siapkan? Ya, bahan-bahan untuk dipresentasikan lah, Pak. Apalah nama bahannya lah. Materinya gitu. Terus apa lagi? Udah itu, Pak. Itu aja. Kenalan. Kalau bahan pengenalan ya? diri. Oke, pengenalan diri. Kalau Rosmawati Jai, udah pernah kamu presentasi? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Sepanjang hidup belum pernah. Kasihan kali lah ya. Oke, mudah-mudahan nanti kamu tambah sarjana dari sini pastilah presentasi ya. Amin. Amin. Oke. Ini Sapitri. Ini Sapitri. Udah pernah presentasi? Sudah, Pak. Oke, apa yang kamu siapkan kalau presentasi? Mulai dari materi. Terus? Iya, Pak. Bahan yang mau kita jelaskan kepada orang yang terus? Bahannya, Pak. Bahan materi yang mau kita jelaskan. Oke. Oke, terima kasih atas jawabannya. Rata-rata kalau misalnya presentasi itu yang Anda siapkan bahan ya, memang pas ya sebenarnya. Tapi bukan hanya itu ya. Jadi makanya kita coba bahas di sini. Saya kira atau saya pastikan rata-rata dari Anda sudah pernah presentasi. Baik misalnya waktu SMA ataupun misalnya waktu Anda semester 1, 2, atau 3 di Universitas Budi Dharma ya. Kalau misalnya ada tugas kelompok pasti ada presentasi. Oke, jadi yang menjadi topik pembahasan kita pada hari ini adalah bagaimana cara membuat media presentasi. Sebenarnya Anda tidak perlu diajari dalam membuat media presentasi,
Karena Anda pasti udah tahu ya, biasanya Anda atau kita menggunakan misalnya PowerPoint ya. Jadi kita bahas pertama dulu, apa itu presentasi sebenarnya sih. Perlu kita pahami dulu definisinya. Jadi definisinya adalah suatu kegiatan berbicara di depan umum atau di depan audiens peserta untuk menyampaikan suatu gagasan, ide, informasi, pengetahuan, materi atau produk tertentu. Jadi itulah disebut dengan definisi dari presentasi. Jadi kegiatan berbicara di depan umum. Jadi kalau misalnya Anda misalnya disuruh presentasi, pasti yang Anda lakukan itu berbicara. Tidak pernah Anda maju misalnya ke depan mau presentasi sesuatu, tapi Anda diam. Itu namanya bukan presentasi. Jadi presentasi itu adalah pasti kegiatannya berbicara. Kita biasanya berbicara di depan publik, di depan umum, di depan masyarakat, di depan peserta. Apapun itu kegiatannya. Jadi, apa tujuan kita sih berbicara di depan umum? Yang bisa misalnya untuk suatu gagasan, atau kita punya ide, atau informasi tertentu, atau misalnya ada pengetahuan yang mau kita sampaikan kepada masyarakat, atau materi, atau produk tertentu. Kalau misalnya produk tertentu biasanya ada di, kalau misalnya Anda lihat misalnya ada produk tertentu di iklan ke masyarakat, diinformasi kepada masyarakat, itu juga termasuk presentasi. Ya, jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan penyampaian sesuatu di depan umum itu disebut dengan presentasi. Ya, seperti saya ini juga termasuk presentasi, ya, menyampaikan, mengajar, ya. Ini juga termasuk presentasi, walaupun misalnya kegiatannya dalam bentuk Zoom. Kalau misalnya ini misalnya kita di dalam kelas, kan ini kan tatap muka seharusnya. Saya di depan, Anda peserta. Itu juga termasuk presentasi. Ya. Apa tujuan dari presentasi adalah, pertama untuk menyebarluaskan pengetahuan, informasi, menarik audiens untuk membeli atau menggunakan jasa, menghibur, memotivasi, dan lain sebagainya. Ya. Itulah tujuan kita mempresentasikan sesuatu. Tujuannya adalah menyebarluaskan pengetahuan, ya. Bisa juga memberikan informasi, menarik pembeli. Ya, kalau misalnya produk tertentu yang kita informasikan kepada masyarakat, maka ya tujuannya supaya pembeli banyak. Atau misalnya kita punya jasa tertentu, kita presentasi di depan umum, tujuannya supaya orang lain dapat menggunakan jasa kita. Atau menghibur, atau memotivasi. Ya, kalau menghibur biasanya ya stand komedi, ya, misalnya Anda lihat stand komedi, biasanya itu kan tujuan menghibur. Memberikan motivasi, ya, kalau Anda lihat misalnya di TV, itu banyak itu yang memberikan motivasi, seperti misalnya Mario Teguh, ya, itu kan biasanya dia presentasi juga, ya. Itu yang disebut dengan, itulah tujuan dari kita melakukan presentasi, ya. Jadi kalau misalnya biasanya presentasi itu kita lihat di kampus, ya, misalnya teman kita maju tugas kelompok dosen, atau misalnya pada saat seminar atau konferensi nasional atau internasional. Jadi pembicara keynote speaker itu kan presentasi. Ya. Kita lanjut ya. Oke. Apa aja medianya digunakan dalam membuat presentasi ya? Ya, media itu adalah bahan yang kita gunakan. Ya, pertama adalah teks. Ya, pasti teks ya. Teksnya misalnya bisa huruf, bisa angka. Yang kedua animasi. Ya, dalam bentuk animasi ya, seperti tadi kan, ini kan ada gerak-geraknya kan, nah, ini bisa disebut dengan animasi. Gambar, bisa juga gambar, ini kan termasuk gambar, dan video. Jadi semua ini didesain dalam satu kesatuan, sehingga lebih menarik. Kalau misalnya lihat di YouTube misalnya, bagaimana cara membuat presentasi yang baik, itu pasti dia menggunakan berbagai bahan, misalnya teks, animasi, video, dan gambar. Untuk apa sih dibuat presentasi itu lebih menarik ya, supaya peserta atau audiensnya itu dapat lebih fokus melihat slide kita, lebih fokus untuk melihat materi yang kita sampaikan. Kalau misalnya slide-nya menarik. Tapi coba kalau slide-nya itu apa adanya, ya pasti misalnya peserta juga mungkin ya melihatnya ya agak-agak macam mana gitu, tidak terlalu antusias. Jadi coba kalau Anda buat slide-nya menarik, pastilah itu salah satu faktor peserta itu senang mengikuti atau mendengarkan materi atau bahan yang kita sampaikan. Jadi salah satu faktornya itu adalah keberhasilan suatu kegiatan atau presentasi yang kita lakukan itu adalah dari slide yang kita buat itu harus menarik. Jadi kalau mau
presentasi Anda lebih bagus, ya gunakan 4 bahan ini, animasinya ada, teksnya ada, gambarnya ada, videonya ada. Selanjutnya, bagaimana presentasi yang baik? Ya, presentasi yang baik adalah banyak di sini. Yang ditulis adalah yang dipresentasikan hanya poin yang penting saja. Saya tanya dulu kepada Ilman Avangsa. Ilman Avangsa, dengar suara saya, Ilman? Speakernya masih mati tuh. Ilman? Oke, Ilman. Ilman, kamu kalau presentasi pakai apa? PowerPoint atau lain? Biasanya pakai video, kalau nggak PowerPoint, kalau nggak biasanya membagikan kertas gitu, Pak. Ya, oke. PowerPoint, tahu arti dari PowerPoint? Enggak, Pak. Nah, ada filosofinya itu kenapa namanya PowerPoint. Kalau ada isu, apa arti PowerPoint? Hidup, poin hidup, poin hidup. Bukan poinnya hidup. Nilai ya, Pak. Oke. Kalau Oppo A15, saya nggak tahu namanya, tapi namanya di sini Oppo A15. Apa arti PowerPoint? Oke, kalau Witterman Jaya, apa arti PowerPoint? Witterman? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Ada yang tahu arti dari PowerPoint? Oke, silakan. PowerPoint itu mempermudah presentasi ya, Pak? Bukan? Oh iya, bisa lah. Itu kan tujuan mempermudah. Arti dari PowerPoint. Program presentasi, Pak. Oke, terima kasih atas jawabannya. Jadi Anda lihat di sini power ya, di sini ada. Kalau Anda di power, kalau misalnya power itu kekuatan ya, baru poin. Bisa juga power tadi dibilang salah satu peserta di sini hidupnya, bisa juga termasuk. Tapi power di sini adalah kekuatan poin. Poin itu ya misalnya bagian tertentu saja, tidak semua. Poin. Jadi artinya yang ditulis di PowerPoint bukan semua, hanya poin yang penting-penting saja. Itu arti dari visualisasi PowerPoint. Jadi misalnya Anda punya materi, jadi misalnya 10 halaman. Jadi tidak perlu 10 halaman itu juga Anda buat di dalam PowerPoint, itu nggak boleh. Nanti kalau Anda misalnya nanti semester 6 ada persentase, semester 8 Anda misalnya seminar skripsi, tidak semua isi skripsi Anda itu Anda muat di dalam PowerPoint, itu nggak boleh. Hanya poin terpenting lah yang dimuat di dalam PowerPoint. Oke, apa? Berarti kayak memberikan tujuan ya, Pak ya? Memberikan tujuan. Yang pentingnya hanya poin penting, makanya PowerPoint. Jadi yang kita tulis di dalam PowerPoint kita itu, persentase kita itu, di slide kita itu adalah hanya poin penting. Makanya disebut PowerPoint. Itu filosofinya. Jadi kalau misalnya nanti Anda presentasi di mana saja, itu nggak boleh Anda menulis semua. Apa yang Anda sampaikan Anda tulis di dalam PowerPoint. Itu tidak boleh. Makanya disebut PowerPoint. Jadi itulah filosofinya PowerPoint. Jadi begitu juga nanti adik-adik kalau misalnya nanti Anda presentasi di mana saja, jangan tulis semua isi, jangan semua yang Anda sampaikan Anda tulis. Yang penting-penting ada yang Anda tulis di bawah PowerPoint. Seperti yang saya buat ini, ya hanya poin penting. Jadi di sini yang ditulis hanya poin yang penting. Yang kedua, yang perlu dipresentasikan itu adalah kita cari informasi peserta. Ya. Jadi kita sesuaikan lah. Kalau misalnya peserta kita itu misalnya masyarakat, misalnya anak-anak SD, ya kita sesuaikan juga. Baik presentasi kita, begitu juga misalnya kosakata yang kita gunakan, kalimat yang kita gunakan, yang kita kondisikan. Kalau misalnya pesertanya mahasiswa, ya kita sesuaikan. Kalau pesertanya ibu-ibu, ya kita sesuaikan dengan bahasa ibu-ibu. Kalau misalnya pesertanya para bapak-bapak, ya kita sesuaikan dengan bahasa bapak-bapak, sesuaikan dengan bapak-bapak. Jadi makanya dibuat di sini, presentasi itu dicarinya informasi peserta, siapa saja pesertanya.
dan kita sesuaikan dengan materi dan kalimat-kalimat nanti yang kita gunakan pada saat penyampaian materi. Yang ketiga adalah kita merencanakan kegiatan presentasi, sudah pasti ya, kita buat perencanaan. Sebelumnya, tanggalnya, ya kita merencanakan materi yang disampaikan apa, jadi itu yang pasti. Selanjutnya adalah pastikan tujuan dari presentasi itu apa, apakah penyampaian informasi, atau pengetahuan, atau informasi produk, atau informasi jasa, ya dipastikan. Atau misalnya seminar, kita sebagai keynote speaker ya, kita pastikan dulu ini tujuan seminarnya apa. Ada bagiannya apa, apakah bagian ilmu apa ilmu komputer, ekonomi, hukum, ya kita sesuaikan. Makanya di sini pastikan tujuan dari presentasi. Yang kelima adalah kuasai bahan dan susun dengan baik. Jadi kita harus siapkan bahan. Jadi kalau presentasi ini kita presentasi dengan baik, itu penyiapan bahannya nggak mungkin dalam 1 atau 2 hari, ya jauh-jauh hari. Ya, jadi kalau misalnya kita presentasi minggu lagi, ya jauh-jauh sebelum itu kita harus mempelajari bahannya dan kita susun dengan baik. Yang keenam, kita buat slide dengan baik. Ya, kita buat slide-nya supaya lebih menarik. Ya, karena salah satu faktor kesuksesan dalam presentasi adalah slide-nya, menarik atau tidak. Ketujuh adalah siapkan peralatan presentasi. Ya, kita siapkan. Misalnya komputernya, baru media-media yang kita gunakan, kabel misalnya VGA, HDMI, baru misalnya proyektornya, dan lain sebagainya. Itu harus disiapkan. Latihan dan siapkan mental dan fisik. Nah, itu yang penting. Kita latihannya. Kalau misalnya nanti sebelum, apalagi Anda belum pernah tampil di depan umum, ini siap-siap lah ini. Jangan pernah Anda tampil tanpa pernah latihan sebelumnya. Nanti Anda keringat dingin ya. Nanti itu nampak nanti pada saat Anda semester 8 seminar proposal skripsi, mahasiswanya belum berbicara, bajunya itu sudah basah semua. Kenapa ya? Sebelumnya tidak pernah tampil. Sebelumnya waktu kuliah ada tugas kelompok, tapi yang disuruh berbicara temannya terus, tidak pernah dia. Tiba-tiba semester 8 seminar. Ya kalau seminar nggak boleh diwakilkan sama orang lain, ya kita sendiri. Situlah terasa bahwa memang perlu latihan itu. Perlu latihan presentasi sebelumnya. Makanya kalau ada tugas kelompok, adik-adik, janganlah temannya diharapkan. Ya, kerjakan sendiri, presentasi sendiri, ambil bagiannya. Jangan misalnya si Doni sama si Nita satu kelompok yang disuruh berbicara, si Nita terus si Doni dia diam terus, pemain belakang istilahnya kan. Nanti pas giliran si Doni semester 8 dia seminar yang sidang ya, dia sendiri yang maju. Karena belum pernah maju sebelumnya ya grogi. Seharusnya materinya, skripsinya dikuasai karena grogi, ya nggak bisa apa-apa. Makanya kita perlu latihan. Kalau bisa, kalau pernah saya dengar, kalau kita presentasi besok pada malam hari atau 2 hari sebelumnya, kita biasakan berbicara di depan kaca. Ya kita ada di rumah, kita latihan, kita lihat muka kita sendiri, kita lihat gaya berbicara kita lihat mimik kita macam mana. Jadi kita latihan di depan kaca atau di depan adik-adik, di depan orang tua, kita coba latihan terus. Biar terbiasa. Jadi begitu juga mental ini sama fisik ya, siapalah mentalnya ya. Jangan sik-sik karena banyak orang tiba-tiba yang nggak sanggup lagi berdiri. Ya, bisa aja yang seperti itu. Atau basah semua bajunya, atau keringat dingin. Nah, banyaklah kalau kasus seperti ini. Dan udah pernah saya alami, pertama ngajar di depan kelas, baju saya semua basah. Bukan karena saya nggak tahu apa yang saya sampaikan, ya karena grogi dan tidak biasa. Tapi sekarang kalau disuruh saya ngajar, ya nggak masalah, nggak keringat dingin lagi, biasa aja. Saya keringat kalau panas saja. Tapi kalau istilah keringat dingin nggak ada lagi. Tapi pada saat saya mengajar, pasti. Makanya dibiasakan. Makanya dibiasakan. Juga fisiknya, betul ini ya. Biasanya itu ada mahasiswa itu belum maju seminar sidang udah jatuh pingsan dia. Karena dia memikirkan dosennya pengujinya si A, si B ya. Bapak A, Bapak B. Belum maju baru dipanggil namanya sudah nggak sanggup lagi berdiri dia. Itu juga harus disiapkan. Jadi fisiknya harus benar-benar istilahnya kalau kita maju jam 10, presentasi jam 10 ya pagi-pagi kita harus makan, harus minum banyak. Kalau kita sebelumnya itu harus tidur dengan cukup. Jadi nggak boleh kita nggak ada persiapan. Jadi itulah kalau presentasi yang baik, ya mudah-mudahan bisa diperhatikan.
Yang ketujuh poin inilah diperhatikan. Selanjutnya, slide berikutnya. Oke, aplikasi membuat persentase atau slide ya mungkin yang paling populer adalah ini ya, PowerPoint. Tapi yang lain sebenarnya banyak, ada Google Slide, ada LibreOffice. Ini LibreOffice-nya adalah untuk Linux ya. Ada juga pakai aplikasi yang lain, ada Wismiss, Sliders, Slidebin, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali. Memang yang paling populer inilah PowerPoint ini. Banyak juga yang menggunakan Google Slide. Ya. Ini juga ada yang menggunakannya, tapi yang lain ini jarang sekali. Tapi ini ada aplikasinya untuk membuat slide. Selanjutnya, bagaimana cara membuat presentasi di PowerPoint? Ya, hanya saya tidak perlu mencobanya karena Anda sudah pasti bisa. Ya, langkah pertama start ya. PowerPoint dan pilih presentase dan pilih tema atau desain. Jadi itulah langkah-langkah dalam membuat PowerPoint. Mungkin Anda bertanya bagaimana membuat PowerPoint yang bagus, yang cantik. Pakai template. Template Anda bisa dulu di internet. Nah, jadi tadi udah saya coba saya buka dulu ya. Jadi kalau template ini biasanya banyak itu di internet, ada yang gratis, ada juga yang berbayar. Jadi kalau misalnya kita pakai bawaan dari Microsoft PowerPoint, mungkin tampilannya agak susah lah kita edit. Nah, tapi kalau misalnya lebih cantik tampilannya, gambar-gambarnya, bisa kita download template-nya di internet ya. Setelah itu tinggal kita masukkan isi atau materi presentasi yang mau kita sampaikan. Nah, ini contohnya. Mudah-mudahan terlihat kan? Terlihat di komputer Anda? Terlihat, Pak. Nah, inilah contohnya, ini tinggal Anda isi ini, is your presentation title, judul presentasinya. Ini kan cantik kan? Nah, tinggal Anda isi. Ini contohnya. Itulah contohnya. Contoh dari template presentasi. Nah, ini tinggal Anda edit aja. Nah, ini banyak sekali. Nah, tinggal dulu di internet, ini rata-rata tidak berbayar, alias gratisnya. Jadi kalau misalnya Anda presentase, selain Anda kuasai materinya, faktor yang paling penting itu adalah desain dari presentasinya. Kalau pengalaman saya, pada saat misalnya mahasiswa sidang skripsi atau seminar, dia buat materi slide-nya bagus, itu salah satu penilaian juga dari dosen penguji, bahwa dia memang serius menyampaikan materi ini. Jadi kalau misalnya kita di Budi Dharma, ada salah satu poin itu penilaian dari penyampaian materi. Dia dilihat itu adalah bagaimana dia mendesain slide yang dibuat, presentasinya itu bagaimana dibuatnya, apakah benar-benar bagus, atau di copy paste-nya semua isi dari skripsinya, atau asal-asal saja. Jadi mempengaruhi nilai. Kalau kita di Budi Dharma membuat slide itu mempengaruhi nilai. Jadi makanya nanti Anda presentase, khususnya kita di Budi Dharma, buatlah presentasinya sebagus-bagus mungkin. Karena itu sangat mempengaruhi penilaian dosen penguji. Begitu juga di luar, kalau misalnya kita presentasi saja, ya kita lebih bagus siapkan materinya itu lebih rapi dalam bentuk presentasi. Nggak boleh asal-asal. Karena itu juga merupakan salah satu penilaian dari peserta. Oke, kurang lebih sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan materi yang telah saya sampaikan ini bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih. Thank you. Malate buju sawagele. Saya Arga Gujemes Gamsahanida. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya buka sesi tanya jawab. Kurang lebih 5 menit ya.
Pak, saya mau bertanya, Pak. Oke, silakan. Jadi gini, Pak. Kalau kita membuat slide PowerPoint itu kan, bagaimana caranya membuat slide PowerPoint itu tidak semua materi ditampilkan, tapi dimengerti oleh yang kita presentasikan gitu, Pak. Oke. Kadang kan kita sendiri yang buat bingung gitu, kalau kita buat kayak gini nanti orang nggak ngerti gitu, Pak. Oke, jadi kembali kita ke filosofi PowerPoint yang ditulis itu hanya poin penting. Peserta atau audiens mengerti atau tidak yang kita sampaikan itu tergantung kalimat yang kita gunakan. Dan tergantung juga kesiapan fisik kita, mental kita. Jadi walaupun misalnya materinya kita buat bagus, kita hafal semuanya, kalau misalnya kita grogi, mental kita nggak kuat, ya pasti tidak tersampaikan dengan baik. Dan itu perlu latihan. Dan itu perlu beberapa kali baru bisa seperti itu. Jadi nggak mungkin lah misalnya si Refti baru sekali presentasi langsung bagus. Itu tidak mungkin. Dia butuh latihan beberapa kali baru bisa bagus. Jadi artinya kita latihan lah itu. Latihan dan siapkan materinya dengan baik. Dan tulis PowerPoint-nya yang ditulis itu hanya poin-poin penting. Dan penyampaian kita yang penting di situ. Penyampaian kita kepada peserta. Oke, ada lagi yang perlu ditanyakan? Silakan. David Lumanggaul, ada yang bertanya ke David? Fani Ramadhani, ada yang mau ditanyakan? Fani? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Pak, mau tanya nggak, Pak? Oke, silakan. Septian Rizky, oke, silakan ya. Ketika kita mempresentasi, itu juga mencari tujuan masalah, Pak. Misalnya kayak di suatu perusahaan. Kan ada juga mempresentasikan. Bisa juga, Pak, mencari misalnya ada masalah dalam perusahaan, masalah misalnya penjualan nilai atau seperti gitulah, Pak, mencari rumusan masalahnya. Bisa juga seperti itu, Pak. Oke, kalau presentasi bukan hanya sekedar kita informasikan tadi, kan ada yang lain-lain. Artinya banyak juga yang lain. Misalnya kalau di perusahaan, misalnya lah si Septian misalnya bagian manajer ya, manajer misalnya penjualan, atau misalnya bagian direktur penjualan. Jadi misalnya dipresentasikanlah keberhasilan misalnya dalam bulan ini dipresentasikan kepada pegawai yang lain dan kepada pimpinan yang lain. Jadi di situ kan diinformasikan keberhasilan dan kegagalan dan faktor kegagalannya. Itu bisa juga termasuk. Ya misalnya dalam perusahaan pembahasan masalah, uraikan masalah, penyelesaian masalah, laporan hasil penjualan, laporan hasil perusahaan, analisis keuangan dan lain sebagainya itu termasuk juga presentasi. Ya. Kalau kita lihat di perusahaan sering itu rapatnya hanya 5 orang misalnya, para pimpinan yang presentasi 1 orang. Banyak mereka bahas itu bukan hanya sekedar presentasi, ada bisa keberhasilan, bisa juga masalah, bisa juga pencarian solusi dan lain sebagainya. Begitu Septian Rizky ya. Ada lagi yang lain? Ada, Pak, saya mau bertanya. Iya. Itu, Pak, ketika kita membaca seperti membaca puisi atau pidato, apakah itu termasuk juga yang namanya presentasi? Tidak. Itu beda dia ya. Kalau presentasi, kalau misalnya puisi ya baca puisi, punya gaya sendiri. Kalau misalnya presentase ya beda. Kalau puisi berbeda dengan presentasi, itulah intinya. Oke, Zoom kita mau habis, tinggal 1 menit lagi. Nanti jangan lupa Anda absen dengan pertemuan ke-12. Sekian pertemuan kita, selamat malam semuanya. Terima kasih telah bergabung. Terima kasih telah bergabung pada pertemuan kita pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat, Pak. Oke, sudah bisa delete. Oke, selamat malam. Selamat malam. Oke, silakan delete ya.